Agung kepada Komandan Upacara. Laporan Komandan Unit kepada Komandan Upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 1988 yang dilaksanakan. Laksanakan kembali tempat. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru,
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara semuanya, mari kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa semoga para arwah pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta kita diberi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Lapor. Pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan sejarah singkat hari itu siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa
Desember 1928 berlangsung suatu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Peristiwa itu merupakan tonggak sejarah yang penting sebagai Hari Kesatuan Gerak Wanita Indonesia dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan wanita guna ikut serta mewujudkan Indonesia merdeka. Tujuan kongres tersebut adalah mempersatukan organisasi-organisasi wanita ke dalam satu wadah untuk mencapai kesatuan gerak perjuangan. Gagasan tersebut diilhami oleh semangat Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemudanya. Kongres Perempuan Indonesia pertama berhasil membentuk badan tetap yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Dalam Kongres PPPI tahun 1930 dinyatakan secara resmi bahwa perjuangan wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa. Dalam pada itu, jumlah perkumpulan wanita bertambah, namun belum semuanya tergabung dalam PPPI. Menyadari bahwa kekuatan perjuangan terletak pada kesatuan dan persatuan, maka para pemimpin wanita mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935 di Jakarta, yang antara lain mencetuskan bahwa fungsi utama wanita Indonesia ialah sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu untuk memperingati diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Maksudnya adalah untuk mengenang dan menghayati: 1. Api semangat Hari Kebangunan dan Kebangkitan kaum wanita Indonesia untuk mempersatukan tekad, pikiran, dan tenaga dalam meningkatkan kedudukan, hak, dan kewajibannya. Pembahasan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke depan. Balik ke tempat. Balik kanan. Yuk. Jalan. Bina Penta. Wah, Mbaknya di sini. Ditjen Bina Penta. 5 tahun Bapak dan Ibu Dalil Sur. Selama 16 tahun Bapak dan Ibu Yuswardi atau Nyonya Jukirma dari Ditjen Binawas, 10 tahun dari Ditjen Binawas Dr. Andes Suwarto dan Ibu, 5 tahun dari Ditjen Binawas Saleh Aziz dan Sri Mulyani. Pidato Inspektur Upacara. Saudara-saudara peserta upacara Hari Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Bapak Menteri tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Namun telah dipersiapkan amanat Bapak Menteri karena rasa hormatnya pada Hari Ibu dan rasa cintanya pada ibu-ibu. Untuk itu saya mohonkan waktu sejenak pada para peserta upacara untuk bisa mendengarkan secara khidmat, dan upacara ini berjalan secara khidmat pula amanat Bapak Menteri. Untuk itu para peserta upacara dipersilahkan untuk istirahat, namun tetap memperhatikan maupun mendengarkan secara baik-baik amanat yang disampaikan oleh Bapak Menteri melalui saya. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Baik, amanat Bapak Menteri saya bacakan. Sambutan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
pada upacara peringatan Hari Ibu yang ke-60 tanggal 22 Desember 1988. Saudara-saudara para pejabat Desa 1, ibu-ibu pengurus unit Dharma Wanita Departemen Tenaga Kerja, para karyawan dan karyawati yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini, pertama-tama saya atas nama pribadi dan sebagai Menteri Tenaga Kerja serta mewakili para bapak dan karyawan ingin menyampaikan selamat yang setulus-tulusnya kepada ibu-ibu dan para karyawati yang pada hari ini memperingati Hari Ibu yang ke-60. Setiap tanggal 22 Desember kita peringati hari yang bersejarah ini. Ingatan kita kembali pada peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia 60 tahun yang lalu. Dengan diilhami oleh semangat Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan Sumpah Pemudanya, kaum wanita Indonesia membulatkan tekad untuk kesatuan gerak dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan wanita guna itu serta mewujudkan Indonesia merdeka. Hari Ibu diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa wanita sebagai seorang ibu secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara dan warga masyarakat serta abdi Tuhan Yang Maha Esa. Menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Mendudukan wanita pada kedudukan keluhuran harkat dan martabatnya sebagai wanita serta mengumandangkan persamaan kedudukan, hak dan kewajibannya dengan kaum pria dalam dharma baktinya kepada keluarga, bangsa, dan negara. Peringatan ini terutama juga untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan perjuangan wanita yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Masa-masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, peran serta kaum wanita secara nyata disumbangkan, baik di garis belakang, mendorong dan membakar semangat para pejuang, sedangkan di garis depan bersama-sama dengan kaum pria berjuang bahu-membahu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang dalam masa pembangunan mengisi kemerdekaan yang telah kita miliki, wanita seperti juga pria merupakan kekuatan utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan. GBHN 1988 mengamanatkan ikut sertanya pria dan wanita secara maksimal dalam segala bidang kehidupan berdasarkan atas hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama, meningkatkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya insani pembangunan. Wanita dalam rangka meningkatkan disiplin dan kualitas manusia Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, terutama sebagai ibu yang melahirkan dan berperan penting dalam pemeliharaan proses tumbuh kembangnya anak-anaknya. Dan akhirnya juga sejalan dengan fungsi utama wanita Indonesia sebagai ibu bangsa wanita Indonesia harus mampu menanamkan disiplin pada dirinya sendiri, juga harus terlebih dahulu menjadi manusia yang berkualitas untuk kemudian dapat menumbuhkan dan mendidik generasi-generasi baru ke arah peningkatan disiplin dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas. Tiada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali upaya yang terus-menerus dan tidak kenal lelah untuk meningkatkan serta memulihkan pengetahuannya guna mampu mengimbangi tuntutan zaman. Sejalan dengan ini, dituntut pula peran serta setiap pihak untuk lebih mengembangkan iklim sosial budaya sehingga lebih memungkinkan wanita mahir berperan di dalam pembangunan. Kewajiban kita bersama untuk berperan lebih aktif dan dinamis sehingga suasana demikian dapat cepat terwujud. Terima kasih. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tertanda Dr. Andes Kosmas Batubara. Terima kasih, selesai. Doa dipimpin oleh Ibu Ilyat Anwar dari Dharma Wanita.
kepada yang terhormat Bapak-bapak serta Ibu-ibu dan saudara-saudari, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah yang Maha Penyayang Penanggung. Hari bersejarah bagi Kesatuan Perjuangan Pergerakan Wanita Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Ya Allah yang Maha Kuasa, nyalakanlah selalu api semangat Sumpah Pemuda yang menjuari hari itu di dalam dada kami, seperti Engkau menyalakan api semangat itu di dalam dada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Besar, kami menyadari betapa kecil dan tiada daya kami tanpa rahmat-Mu ya Allah. Karenanya kami memohon pertolongan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tebarkan kesadaran dan tekad kami untuk lebih memajukan kaum wanita khususnya dan seluruh bangsa umumnya demi tercapainya cita-cita luhur kami. Ya Allah yang Maha Penolong, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa pahlawan dan pejuang wanita dan pria yang telah mendahului kami, dan berilah pahala sesuai amal ibadahnya. Berilah bangsa dan pemimpin-pemimpin kami kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan yang telah dirintis selama ini menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kami cita-citakan. Ya Allah, Ya Rabbi, perkenankanlah doa kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Andika Bayangkari. Komandan Upacara. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke depan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Upacara selesai, kami mohon kesediaan Bapak Inspektur Upacara untuk bergabung dengan pejabat eselon 1. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba masak dan hadiah bagi Bapak dan Ibu yang berbusana rapi pada tanggal 21 Desember 1900. Terima kasih. Ibu dan wanita untuk meninggalkan lapangan upacara, diikuti oleh bapak-bapak pejabat eselon 2. Saya mohon peringatan kepada peserta upacara. Jadi lain kali kalau upacara belum dibubarkan, nggak boleh pada Kalaupun ada kesalahan, biasa kami selaku pelaksana biasa akan belajar. Kemudian kami mohon bapak-bapak maklum, bapak Sekjen yang kami hormati dan bapak eselon 1 dan 2 yang kami hormati. Dengan kehadiran bapak-bapak pada acara ini adalah merupakan suatu keperhatian tersendiri dan merupakan penghormatan yang luar biasa kepada seluruh anggota tetap. Kami anggota tetap. Kemudian bapak-bapak, yang perlu kami laporkan di sini adalah situasi keamanan di lingkungan Kemnaker dan kondisi satpam kita. Keadaan keamanan di lingkungan Kemnaker, bahwa keamanan pada akhir-akhir ini cukup membaik. Hal tersebut bila dibandingkan dengan keadaan keamanan pada awal tahun 1988, yaitu pada sekitar bulan Maret 1988, di mana terjadinya kasus pencurian pesawat tersebut di kantor sebanyak 9 kali. Orang untuk mengadministrasi lainnya, terutama kendaraan bermotor dan lainnya. Sedangkan dalam pelaksanaan sebagian selama tahun 1988 telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sebanyak 3 kali, 1 kali di kantor pusat dan 2 kali di kantor daerah, di mana ketiga kasus tersebut telah berkas-berkasnya telah kami serahkan pada Polri atau Polsek setempat. Kemudian satuan kita juga telah berhasil menyelamatkan sebanyak 27 kendaraan bermotor yang pun
sehingga otomatisnya daripada kendaraannya atau motornya. Selanjutnya kami laporkan keadaan satpam. Keadaan satpam lewat ini berjumlah 115 anggota yang tersebar bertugas di satu di kantor pusat Ternate sebanyak 74 anggota, kantor Puskesmas Kampung Makassar sebanyak 7 anggota, 3 kantor di Perdas dan D4 Jalan Ahmad Yani sebanyak 7 anggota, 4 kantor Tetes Bekasi sebanyak 7 anggota, 5 kantor DLP dan akan di Pasar Rebo sebanyak 6 anggota, 6 kantor kompleks Bina Paku Ciracas sebanyak 3 anggota, 7 kantor aktif di Tanah Abang sebanyak 2 anggota, dan di rumah dinas Perdata 9 anggota. Bapak-bapak yang kami hormati, tentu saja kami menyadari bahwa di dalam rancangan tugas satpam yang telah lalu banyak hal-hal yang kurang berkenan dengan bapak-bapak maupun para karyawan berupa kesalahan-kesalahan dan kekurangan kami. Di dalam hal ini yang jelas kami seluruh anggota satpam tidak ingin mengulangi atau memperbesar kesalahan atau kekurangan tersebut, tetapi kami ingin mempersempit atau memperkecil kesalahan-kesalahan atau kekurangan tersebut dan ingin memperbaikinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik dan yang sangat lancar ini, kami mohon kiranya Bapak Pimpinan dalam hal ini Bapak Sekjen berkenan memberikan petunjuk serta pengarahan kepada kami seluruh anggota satpam untuk kami jadikan bekal dalam menjalankan tugas kami selanjutnya. Demikian laporan singkat kami sampaikan. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seluruh rangkaian acara Satpam ke-8 di Lembar Ternate ini, kami ucapkan terima kasih. Betul lah dia. Apa? Selanjutnya, juara ketangkasan dimenangkan oleh Regu 1. Bapak-bapak para umum, eselon 2 dan para undangan, seluruhnya yang saya hormati, khusus kepada Pak Pamudjo beserta seluruh anggota satpam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya minta maaf karena terlambat beberapa menit, 1 menit atau 2 menit, karena saya ada tamu, satu rombongan dengan keluarga, dan sulit saya untuk terlibat. Di mata saya sebenarnya sudah ini ya, begitu menjelang jam 9. Lalu yang kedua, waktu tinggal beberapa menit, jadi setengah 10 itu kami ada mendampingi Bapak Menteri, jadi Bapak Irjen, saya masih mungkin beberapa pejabat, dan itu setengah 10. Padahal tumpukan semuanya masih ada juga acaranya, sehingga saya kira saya tidak mungkin untuk memberikan pesan-pesan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi tidak mungkin memberikan. Tetapi namun singkatnya demikian. Jadi untuk itu saya minta kepada Pak Pamudjo di bawah pengaturan antar umum
itu megang itu harus Anda jaga dalam pola-pola pembinaan dan pola-pola operasionalnya. Dan saya kira saya perhatikan sudah dilakukan oleh Biro Umum dengan pimpinan Satpamnya. Namun saya minta penajaman dalam hal evaluasi maupun dalam hal meningkatkan dedikasi dan profesi. Oleh karena itu penajaman itu mungkin Anda nanti walaupun LP-nya sudah selesai, tapi saya berikan kepada Kepala Biro Umum Pak Pono agar nanti dilakukan juga lomba-lomba untuk peningkatan profesi untuk tahun anggaran 88-89. Lalu yang kedua, saya mohon kepada pimpinan dari jajaran kita yang bagian kecil saja ini diundang bantu juga. Jadi kita ini dibantu oleh Satpam, kita pun juga membantu. Antara lain bantuan yang sangat diperlukan adalah kesadaran dari seluruh jajaran ini di bawah pimpinan bapak-bapak dan ibu untuk memiliki kesadaran. Tetapi tanggung jawab dari ketertiban dan keamanan ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu satu sama lain di antara Satpam dan di antara yang disatpami itu harus ada satu pengertian dan bantu membantu. Saya kira demikian saja dulu yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan selamat kepada Anda untuk berhari ulang tahun ini. Dirgahayu Satpam Republik Indonesia dan khususnya dirgahayu untuk Satpam Departemen Tenaga Kerja. Saya ucapkan selamat kepada yang berprestasi, kebetulan mendapat hadiah. Bukan setelahnya dibagi rata, hanya berdasarkan prestasi. Baiklah, yang belum berprestasi dan hati-hati, silakan, waktu masih ada, insya Allah umur Anda juga masih ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selanjutnya pemotongan sumpah oleh Bapak Sekjen didahului pembacaan doa oleh Saudara Agus Pujoko. Kepada Saudara Agus Pujoko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan syukur atas segala rahmat dan taufik-Mu ya Allah. Berkat rahmat-Mu ya Allah, saat ini kami berkesempatan memperingati hari ulang tahun Satpam yang ke-8. Itu Satuan Pengamanan Departemen Tenaga Kerja, bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Seperti Engkau menyerahkan api semangat itu kepada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan penduduk dahulu kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu ya Allah, serta tunjukkanlah kami jalan yang benar dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, dan yang bukan jalan yang sesat dan jalan orang-orang yang Engkau murka. Tanamkanlah kesadaran dan tekad kami untuk memantapkan profesionalisme Satpam serta membudayakan kami secara swakarsa sebagai salah satu wujud disiplin nasional. Ya Allah yang Maha Penolong, kami meyakini petunjuk-Mu ya Allah, bahwa Engkau tak akan merubah nasib bangsa kami apabila kami tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berubah nasib kami. Karenanya ya Allah, kami mengajakkan tangan kami memohon kepadamu untuk memudahkan usaha-usaha kami dalam meningkatkan harta, martabat dan kesejahteraan
Indonesia khususnya dan bangsa kami pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden untuk semua penduduk dan selanjutnya diserahkan kepada Satpam Penegak. Tahun 88 seperti kita ketahui merupakan akhir dari tempat. Dengan demikian dapat kita lihat situasi ketenaga 88 sebenarnya dapat dijadikan sebagai kondisi akhir yang dapat dicapai oleh pembangunan ketenaga selama Republik Indonesia. Di samping itu, karena kita akan segera memasuki Republik 5, maka situasi ketenaga 88 ini dapat pula kita pandang sebagai kondisi awal pembangunan ketenagakerjaan Republik 5, atau dengan kata lain, memasuki Republik 5 kita mulai dari sini. Kalau kita maju secara makro, situasi ketenagakerjaan tahun 88 masih ditandai oleh masalah-masalah yang bersifat struktural, yaitu pertama, rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan kerja dan besarnya jumlah tenaga kerja. Ini saya kira setiap tahun kita sampaikan hal seperti ini. Kedua, kita masih mencatat mutu dan produktivitas tenaga kerja yang masih harus banyak ditingkatkan. Ini bahasa yang halus daripada kata rendah, jadi dipakai kata mutu dan produktivitas tenaga kerja yang masih harus banyak ditingkatkan. Ini mungkin bahasa terpengaruh dari bahasa yang klasik dari kita. Jadi kalau bahasa kasarnya sebenarnya masih rendah. Penyebaran tenaga kerja yang belum merata baik secara sektoral maupun regional. Ini saya kira juga kita catat. Dan yang keempat, perlindungan tenaga kerja yang semakin memerlukan banyak perhatian dan peningkatan. Jadi masalah perlindungan tenaga kerja dalam arti luas masih memerlukan banyak perhatian dan peningkatan kita. Ini saya kira hal yang sangat kita garisbawahi. Secara eksplisit, masalah struktural tersebut menampilkan wujudnya dalam bentuk yang terakhir, sulitnya mengisi jenis-jenis bawahan tertentu, sulitnya mendapatkan tenaga kerja sektor atau daerah tertentu, tingkat upah yang relatif rendah, pemogokan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Kasus-kasus semacam ini masih mewarnai situasi tenaga kerjaan tahun 88, walaupun masih dalam batas-batas terkendali. Bahan tenaga kerjaan masih di dalam ruang lingkup terkendali. Saudara sekalian, mengenai angkatan kerja, sedikit berbeda dari perkiraan semula. Angkatan kerja Indonesia dalam Republik 4 bertambah 12,4 juta atau rata-rata 3,71% per tahun. Sehingga jumlah angkatan kerja seluruhnya pada tahun 88 menjadi 74,5 juta. Jadi sekarang ini kalau ditanya jumlah angkatan kerja
data APBN minggu depan, angka-angka dari negara-negara industri maju tingkat penganggurannya hampir sama dengan kita, tapi perlu dicatat tingkat penganggur di kita itu besar, 44,4%, kurang dari 35 jam seminggu. Jadi bisa juga itu apakah kerjanya hanya 2 jam, 10 jam, 7 jam, atau 12 jam seminggu. Jadi ini yang perlu dapat perhatian kita. Karena kalau kita bicara masalah mutu tenaga kerja, walaupun menunjukkan ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi secara keseluruhan masih tergolong rendah, terutama ditinjau dari tingkat pendidikan. Pada tahun 88, dari 74,5 juta angkatan kerja yang ada, 77,98% berpendidikan maksimal SD. Ini kira angka kita 9,79 SLTD dan 10,46 SLTA. Yang berpendidikan akademik atau diploma 3 hanya 1,2, berpendidikan sarjana 0,53. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendidikan tenaga kerja telah mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja secara total tahun 88 diperkirakan hanya 1,2 juta, dan itu dengan harga perusahaan tahun 83. Karena saya di segi lain barangkali perlu kita lihat bahwa penyebaran angkatan kerja secara sektoral tahun 88 belum juga merata, di mana 54% angkatan kerja bekerja masih di sektor pertanian, sektor jasa menyerap 15,1, sektor perdagangan 14,9, sektor industri diharapkan dapat menyerap tenaga kerja banyak ternyata baru mampu menyerap 9%. Secara regional, walaupun menunjukkan adanya pergeseran tempat tinggal, tetapi 62,65% angkatan kerja Indonesia tahun 88 masih tinggal di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa 37,35%. Jadi ada pergeseran juga, tapi terbesar masih tetap di Pulau Jawa. Dari segi perlindungan tenaga kerja, tantangannya juga semakin meningkat, bukan saja karena perkembangan industrialisasi, tapi juga karena situasi pasar kerja yang kurang seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam keadaan semacam ini, masalah-masalah berkaitan dengan permintaan tenaga kerja dalam arti luas memang juga terjadi. Penyebaran dan pendayakan tenaga kerja secara operasional dilakukan melalui kegiatan antar kerja, baik lokal, antar daerah maupun antar negara. Di samping itu dilakukan melalui pengembangan usaha mandiri, padat karya, serta bimbingan kerja tenaga terdidik dan transmigrasi. Melalui berbagai kegiatan tersebut, selama tahun 88 telah dapat didayagunakan sebanyak 421.591 tenaga kerja, yang berarti penurunan 44,22% dibanding tahun 87. Dan untuk akan dan akad menunjukkan kenaikan 10% untuk akad, 15,4% untuk akad. Khusus untuk akad, sampai dengan Desember 88, target lebih tempat sebanyak 225.000 telah dapat dilampaui dengan realisasi 287.400 orang atau 127,73%. Secara konkret, penyebaran pendayagunaan tenaga kerja melalui berbagai kegiatan tersebut adalah kegiatan antar kerja lokal sebanyak 88.663. B. Kegiatan antar kerja antar daerah sebanyak 12.912. Kegiatan antar kerja antar negara sebanyak 65.880. Kegiatan padat karya dan usaha mandiri sebanyak 155.520. Kegiatan transmigrasi yang kita catat sebanyak 98.616. Saudara sekalian, di samping itu, dari monitoring investasi TNA-BPN tahun 88 diperoleh penyerapan tenaga kerja sebanyak 463.050 orang.
Peningkatan investasi PMAPB di samping menambah penyerapan tenaga kerja Indonesia, terdapat juga penyerapan tenaga kerja. Izin penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja selama tahun 88 sebanyak 20.620, yang berarti naik 12,3% dibanding dengan tahun 87. Hal ini dilakukan mengingat belum tersedianya tenaga Indonesia yang memenuhi syarat atau karena adanya jabatan yang bersifat kepercayaan mendukung ekspor. Jadi tentu mereka ini lihat dari segi kualitas dari produk mereka mungkin masih sementara mempercayakan kepada mereka. Dari segi penawaran tenaga kerja, angka sementara pencari kerja terdaftar di bursa kerja Departemen Tenaga Kerja sebanyak 631.645, berarti penurunan sebanyak 27,6 dibanding tahun 87. Pada tahun 87, pencari kerja terdaftar mencapai 872.550. Sebagian besar pencari kerja terdaftar berpendidikan SLTA sekitar 60%. Sementara itu, lowongan yang terdaftar juga menurun dari 158.307 orang tahun 87 menjadi 124.577 tahun 88 atau turun 21,3%. Penurunan pencari kerja dan lowongan terdaftar tahun 88 ini merupakan tantangan bagi Departemen untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Peningkatan latihan dan produktivitas. Pelaksanaan latihan kerja melalui BK dan KLK dan NTU tahun 88 sebanyak 6.167 orang, terdiri dari latihan institusional sebanyak 13.511, latihan non institusional atau di latihan utama diri sebanyak 12.656 orang. Jumlah latihan institusional tahun 88 turun 25,42% yang dibanding tahun 87. Sedangkan untuk latihan non institusional terdapat kenaikan sebesar 45,61%. Namun demikian, melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga latihan swasta, pondok pesantren, perhotelan, kopitra, serta instansi lain, pelaksanaan latihan kerja dimaksud dapat ditingkatkan dari 26.167 orang menjadi 28.481 orang, berarti terdapat kenaikan 8,88%. Secara keseluruhan, sampai dengan Desember 88 telah dapat dilatih sebanyak 461.548% dari target 650.000 orang selama 2004 atau realisasinya 71%. Dalam rangka peningkatan keterpaduan penyelenggaraan latihan yang dilakukan berbagai pihak, dalam tahun 88 telah ditetapkan adanya sistem latihan kerja nasional. Sedangkan untuk pengendalian dan penyelenggaraan mutu latihan juga telah ditetapkan adanya standar latihan kerja. Sistem latihan kerja nasional dan standar latihan kerja tersebut disusun bersama-sama dengan Dewan Latihan Kerja Nasional. Sedangkan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja telah dilakukan kegiatan kampanye dan bimbingan produktivitas baik bagi instansi, perusahaan maupun masyarakat pada umumnya. Di samping itu juga telah dilakukan latihan produktivitas sebanyak 6.745 orang. Kegiatan pengembangan produktivitas tersebut lebih diarahkan kepada pengusaha kecil dan usaha mandiri, terutama yang tergabung dalam kopitra dan atau sektor informal. Melalui kebijakan program di atas, pembinaan kopitra juga telah meningkatkan baik mutu dan jumlah unit anggota maupun tenaga kerja. Pada tahun 87, jumlah unit kopitra sebanyak 711 buah. Tahun 88 telah bertambah menjadi 1.019 buah, yang berarti naik 43,32%. Jumlah anggota kopitra juga meningkat dari 81.460 anggota tahun 87 menjadi 145.000
Kasus pemutusan hubungan kerja tahun 88 menunjukkan penurunan 70% dibanding dengan tahun 87. Kalau pada tahun 87 terdapat 3.576 kasus yang melibatkan 16.243 orang, maka tahun 88 hanya terdapat 1.060 kasus melibatkan 13.688 orang. Kasus PHK tersebut sebanyak 61,56% disebabkan dengan kontraktor selesai, 25,91% karena manajemen, 0 kerjakan program tali keterampilan melalui dana aspek maupun melalui BKKK. Sementara itu, kasus pembobolan tahun 88 berjumlah 36 kasus melibatkan 6.758 tenaga kerja yang berarti turun 2,7% dibanding dengan tahun 87, yaitu 37 kasus melibatkan 7.491 tenaga kerja. Sedangkan jam kerja yang hilang naik 2,6%, yaitu dari 48.595 jam orang menjadi 49.885 jam orang. Sebagian besar pembukaan ini terjadi di sektor industri, yaitu 81%, dan sebagian terjadi karena masalah upah, yaitu 65%. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dilakukan antara lain melalui pengendalian upah. Penetapan upah pokok minimum tahun 88 sebanyak 77 buah terdiri dari 3 buah upah regional, 4 upah sektoral, dan 70 upah subsektoral. Dibanding dengan tahun 87, jumlah penetapan upah minimum ini menurun 35%. Namun secara akumulatif, penetapan upah minimum telah mencapai 27 daerah, termasuk Pulau Batam, 65 sektor, dan 606 subsektor. Upah pokok minimum regional Pemda sebanyak Rp650 per hari di NTB, tertinggi sebesar Rp2.450 untuk wilayah Provinsi Riau, khususnya di Pulau Batam. Sedangkan upah pokok minimum sektoral tertinggi terdapat di sektor bangunan di Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar Rp3.500 per hari, dan terendah pada sektor perkebunan di Jawa Timur sebesar Rp645 per hari. Perbedaan tingkat upah minimum ini karena perbedaan tingkat biaya hidup dan kesediaan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penetapan upah pokok minimum berdasarkan pada indeks harga konsumen yang kemudian menjadi patokan untuk menentukan kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum untuk pekerja lajang tahun 87 terendah sebesar Rp48.215. Terdapat di Yogyakarta, sedang tertinggi Rp102.317 per bulan. Sedangkan tenaga kerja lepas yang kepesertanya berjangka pendek berdasarkan SKG dan SKGIU mencapai 758.294 tenaga kerja yang bekerja pada 14.119 proyek. Di samping program asuransi ketenaga kerja, hari tua dan kematian, ASEK juga memberikan kemanfaatan lain yang dibutuhkan oleh tenaga kerja dan keluarganya antara lain 11.000 beasiswa kepada putra-putri tenaga kerja teladan peserta ASEK dengan jumlah Rp1,98 miliar. Bantuan tunai PHK kepada 3.470 tenaga kerja peserta ASEK dengan jumlah 357 juta. Karena sebanyak 560 orang senilai 101 juta rupiah. Selanjutnya sekarang kasus kecelakaan kerja tahun 88 tercatat sebanyak 7.648 kasus, berarti turun 956 kasus atau 11% dibanding tahun 87.
turun 11% dibanding tahun 87. Dari jumlah kasus tersebut telah diselesaikan sebanyak 6.991 kasus atau 91%, dengan penetapan jaminan sebesar 1,64 miliar rupiah. Saudara sekalian, mengenai pembinaan disiplin pegawai di lingkungan kesehatan. Dalam rangka pembinaan disiplin pegawai telah ditingkatkan tindakan pengawasan dan penertiban baik bersifat fungsional maupun menghasilkan. Hasilnya cukup positif dalam bentuk penurunan kasus dan tindakan disiplin yang dilakukan. Kasus dan tindakan disiplin yang terjadi selama tahun 88 adalah sebagai berikut. Penyalahgunaan wewenang sebanyak 36 kasus melibatkan 79 orang pelaku dengan kerugian negara sebanyak 131.395.150 rupiah. Jadi 131.395.150 rupiah. Dari jumlah tersebut dapat diselamatkan 6.388.075 rupiah. Dibanding dengan tahun 87, kasus ini menurun 20%, sedang pegawai terlibat turun 75,62% dan kerugian negara juga turun 91,25%. Jadi tahun 2008 terjadi penurunan. Korupsi sebanyak 3 kasus melibatkan 3 orang pelaku. Kasus ini menemukan kerugian negara sebanyak 4,4juta 486.020 rupiah dan dapat diselamatkan sebanyak 863.000. Dibanding tahun 87, kasus korupsi turun 70%, pegawai terlibat turun 76%, serta kerugian negara juga turun 93,15%. Jadi indikasinya terjadi penurunan tingkat korupsi. 3. Kita lihat sebanyak 7 kasus melibatkan 8 orang pelaku. Kerugian masyarakat 20.276.100 rupiah. Dibanding tahun 87 menunjukkan angka yang hampir sama. Jadi pungutan liar sebanyak hampir sama. Kemudian keempat, disiplinir sebanyak 159 kasus melibatkan 202 orang pelaku. Dibanding tahun 87, kasus disipliner naik 34,75%, pegawai yang terlibat naik 47,45%. Jadi ada kenaikan disipliner. Kenaikan ini karena pengawasan mereka mulai berjalan baik maupun berkurangnya rasa enggan dari satu masing-masing kerja untuk menindak para pelakunya. Cara kerja, surat pengajuan melalui PO Box 55 sebanyak 218 surat. Dibanding tahun 87 jumlah surat yang masuk terlihat penurunan saja, yaitu 76,53%. Karena dari itu barangkali kita lihat bagaimana harapan-harapan ke depan. Namun secara struktural sebenarnya masih banyak mengalami hambatan dan masalah. Bahkan untuk masalah-masalah tertentu menuntut perhatian yang besar, seperti misalnya masalah pencari kerja muda tertinggi dan tenaga kerja wanita. 2. Mengingat masalah yang bersifat struktural dan menyadari bahwa masalah kerjaan bersifat lintas sektoral, maka dalam Pilihan 88 telah menggariskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya bersifat menyeluruh di semua sektor dan daerah. Jadi kami garisbawahi bersifat menyeluruh di semua sektor dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan di masa depan ditujukan kepada 3 pokok, yaitu perluasan lapangan kerja dan pemerataan lapangan kerja. D. Peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja. C. Perlindungan tenaga kerja. Jadi penempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan arah pembangunan tenaga kerja seperti digariskan dalam Pilihan 88, Departemen Tenaga Kerja telah
Kebijakan lain dikenal dengan 3711. Kebijakan ini berisi arahan tentang 3 perangan Departemen Tenaga Kerjaan, 7 program utama, serta 11 prioritas yang perlu dikembangkan dalam menghadapi Indonesia 5. Semua dengan hal tersebut, Departemen akan diaktif dan ofensif dalam meningkatkan partisipasi sektor-sektor lain untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan seperti digariskan dalam PDAM. Untuk itu, berbagai ketentuan dan peraturan yang telah mendukung akan diadakan diregulasi dan dibirokratisasi. Di antara yang kita lakukan adalah kita telah memperbarui peraturan dan ketentuan tentang akad dan akad, peraturan tentang usaha kerja, peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing, peraturan tentang penggayaan fasilitas desa KDK, peraturan tentang pemakaian pesawat kelas, peraturan tentang perlindungan bahaya listrik, peraturan tentang pencegahan perselisihan industrial. Keempat, melalui berbagai kebijakan dan program seperti di atas, diharapkan partisipasi sektor lain dalam pembangunan kerja dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian, masalah dengan bersifat struktural tersebut sedikit demi sedikit dapat diatasi menuju ke arah terwujudnya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara sekalian, demikianlah secara garis besar apa yang disebut sebagai reformasi sektor tenaga tahun 88. Kita lihat apa yang sudah dan apa yang dicarakan ke depan. Barangkali dari sejarah telah kepada sekarang telah diberikan ringkasannya. Namun demikian, dari proyek yang panjang lebar dari kami, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini, saya persilakan. Saya baca bahan-bahan ini, tidak ada sedikit pun menjelaskan tentang perencanaan kerja. Dan kita tahu bahwa kalau bicara mewujudkan GBHN seperti yang Pak sebutkan tadi, salah satu faktor yang terpenting adalah perencanaan kerja nasional. Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah atau Bappenas untuk bisa mewujudkan ini? Apakah bisa diwujudkan di Indonesia 5? Yang pertama, yang kedua di sini juga yang disebutkan tentang sektor pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Sedangkan justru sektor pemerintah yang mempunyai peranan penting. Berapa banyak penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintah yang tetap pada tahun 1999 nanti, baik itu departemen maupun non departemen dan BUMN. Yang kedua, tadi disinggung mengenai masalah peningkatan produktivitas. Salah satu hal adalah latihan kerja. Kita tahu bahwa Denpasar sudah punya Islam Cernas, buku sistem latihan kerja nasional yang sudah dirumuskan beberapa waktu lampau. Kita ingin tahu sejauh mana ini bisa diwujudkan oleh sebuah instansi dan sebuah lembaga-lembaga yang swasta. Yang tidak ada gunanya Islam Cernas yang sudah disusun kalau dia jadi buku saja kemudian diwujudkan. Karena terlalu banyak lembaga-lembaga latihan swasta yang tidak yang ada di sini. Ada yang berada di bawah Depdikbud, ada yang berada di bawah Desnaker. Saya kira sudah sering kita utarakan bahwa banyak dilakukan kegiatan. Di sini saya minta secara detail tidak detail menjelaskan hal ini. Terima kasih Pak. Dengan peranan daripada Departemen Tenaga Kerja dalam rangka hasil yang telah mencapai dalam beberapa tahun.
maupun swasta itu hasilnya adalah sudah dirujuk sebanyak 121 orang. Kemudian kursus perencanaan tenaga kerja yang diangkat jadi sudah dilaksanakan hasilnya dengan 100 orang. Kemudian penyelenggaraan bimbingan perencanaan tenaga kerja itu di daerah, yaitu sudah mencapai 1.485 orang. Kemudian kursus teknisi perencanaan tenaga kerja daerah yang berupa kerja itu sudah 189 orang. Lalu bimbingan di instansi lain itu ada 1.154 orang. Secara untuk tahun 2008 hasil yang dicapai adalah bimbingan teknisi untuk lain-lain PTKP itu adalah 107 orang. Kemudian pengembangan kita mempunyai pilot project di 3 provinsi, yaitu untuk teknik informasi ketenagakerjaan itu di 3 provinsi, yaitu DKI, di Ujung Padang, sama di Jawa Timur. Dan hasilnya sekarang sudah menunjukkan dan akan nanti diperluas ke provinsi lainnya. Dan ini juga sudah kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, karena di dalam rangka perencanaan tenaga kerja secara nasional, kuncinya adalah setelah selesainya perencanaan tenaga daerah, yaitu di pemerintah daerah, dan sekarang setelah perencanaan sudah melaksanakan, nah nantinya gunanya adalah dari bangunan tersebut yang juga mensertakan daripada biro pusat statistik yang di daerah nanti itu menjadi perencanaan tenaga kerja secara nasional. Memang ini adalah caranya berjenjang. Tanggal 17 Februari 1989 dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Pada Inspektur upacara. Hormat. Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Nomor acara pengibaran sang jata merah putih tanggal 17 Februari 1989 siap dilaksanakan. Jarak. Pengibaran bendera sang merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh segenap peserta upacara.
kita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengeningkan cipta sejenak, diiringi doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar arwah para pahlawan yang telah mendahului kita diterima di sisinya, dan kepada kita sekalian diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam meneruskan perjuangannya. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan naskah Pancasila, dan pembacaan Sabta Brahya Korpri yang diikuti oleh segenap peserta upacara. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Sabta Brahya Korpri siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu masa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk aparat istirahat di bawah. Stop. Sebelum saya menyampaikan sambutan notis tenaga kerja, saya minta perhatian kepada saudara-saudara sekalian. Walaupun dalam keadaan istirahat, tetap tertib, berarti tidak ada yang bergerak-gerak dan apalagi mengobrol-obrol yang lancar. Dengan ini akan saya sampaikan sambutan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada upacara bendera tanggal 17 Februari tahun 1989. Yang terhormat para pejabat eselon 1 dan eselon 2, seluruh karyawan Desnaker dan Aktek sekalian. Sebagaimana biasanya, setiap tanggal 17 kita hari ini melaksanakan upacara bendera sebagai rangkaian upaya dan tekad kita untuk terus-menerus meningkatkan partisipasi kita dalam pembangunan dan pelayanan kita bagi masyarakat. Dengan kata lain, kehadiran kita pada kesempatan ini juga berarti pengokohan komitmen kita terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang kita emban pada saat sekarang dan untuk masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan kita bagi masyarakat, maka kita perlu memahami ruang lingkup tugas kita masing-masing dan mengetahui bagaimana melaksanakan. Perlu meningkatkan kemampuannya, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan juga dalam rangka pengembangan karier pribadi. Berbagai program pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan staf memang tersedia dalam jumlah yang terbatas. Kesempatan sering kurang dimanfaatkan karena keterbatasan staf untuk memenuhi persyaratan atau karena keterbatasan staf memanfaatkan kesempatan yang ada. Sekali lagi saya minta supaya terus-menerus meningkatkan kemampuannya, baik dengan memanfaatkan semua fasilitas dan kesempatan yang ada maupun melalui usaha sendiri. Setiap karyawan bukan saja perlu memahami pekerjaan secara teknis, akan tetapi juga perlu mengetahui aturan-aturan kerja serta peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai bagian dari aparatur, kita bukan saja harus patuh dan melaksanakan peraturan perundangan, akan tetapi juga perlu memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian integral dari pembangunan nasional kita. Pembangunan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum ditujukan untuk pertama, menetapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kedua, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum. Tiga, lebih memberi dukungan dan pengarahan
kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Keempat, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Kelima, menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentram. Keenam, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Serta ketujuh, terakhir, mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, kepada saya juga telah dilaporkan sejumlah subjek naker dan dari Kadum Aspek yang melanggar hukum, antara lain dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pelanggaran disiplin. Dalam rangka mengembalikan mereka kepada jalur hukum sebagaimana mestinya, kepada mereka telah diambil tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, bahkan ada yang telah diberhentikan dari jabatan. Bagi karyawan yang lain, tindakan disiplin ini supaya dilihat sebagai pengalaman dan pelajaran berharga, baik dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun untuk meningkatkan disiplin nasional. Akhirnya, saya minta saudara-saudara terus meningkatkan prestasi kerjasama dengan teman kerja, atasan dan bawahan. Marilah kita selalu bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa dan tanah air tercinta ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Terima kasih. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanda Dr. Rendat Hotmat Batubara. Sekian. Korpri. Acara pengibaran Pusaka Merah Putih telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
pejabat eselon 1 berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan.